Setiap apa yang aku omongkan tidak sampai beberapa menit kemudian langsung terbukti salah. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngobing di hari yang cerah. Di hari Minggu ku turut ayah ke kota. Karena suasana hati sangat cerah ini. Bahkan di Bali biasanya, tanya deh kalau ada yang di Bali ini sudah berapa hari ini hujan melulu. Kalau nggak hujan mendung, tapi hari ini cerah. Seolah-olah mengerti betapa suasana hati para interisti itu semriwing. Setelah dibuat menderita, jantung berdebar-debar kayak sebelum pengalaman malam pertama itu kan sampai menit 70 pada berapa, akhirnya kita menang dengan nyaman 3-1. Tapi satu samanya itu lumayan lama deg-degan. Oke, tapi sebelum itu bahas ada gosip baru lagi nih tentang salah satu musuh besar kita yang sekarang udah nggak jadi musuh lagi karena ya terjerembab itu, yaitu Juventus. Kawan-kawan pasti tahu dulu bahwa tiket pertandingan Juventus itu diboikot oleh beberapa klub, beberapa supporter. Sebelumnya ada Fiorentina dan sekarang Torino ikut-ikutan memboikot. Banyak sih alasannya, dari kenaikan harga yang dianggap nggak masuk akal, tapi alasan yang utama itu adalah masalah harga diri sih aku ngeliat. Intinya gini, kalau orang mau pesen tiket Juventus lawan Torino atau Juventus lawan siapapun itu, mereka harus beli di website Juventus dan mereka harus register, harus terdaftar sebagai semacam anggota di website itu. Ini kan kayak, saya kan supporter Torino, ngapain saya harus register di situs musuh kayak gitu? Apalagi Torino itu kan ini rival sekotanya kan. Nah, menurutku ini agak menyenggol memang. Kenapa nggak seperti biasa aja? Biasanya itu ada kayak ini perwakilan semacam dijatahkan untuk Juventus lawan apa, untuk Inter misalnya lawan Inter dijatahkan sekian lembar tiket, nanti jualnya terserah, maksudnya mau belinya terserah dari mana. Ya namanya Juventus, aneh-aneh kan. Mungkin mereka ngebet banget biar dapat ini AdSense dari websitenya kali. Gak ngerti aku. Kemudian lagi-lagi Lukaku mengomentari, Barella is one of the best teammates of my career. Jadi sebelumnya dia sudah menegaskan, Inzaghi juga sudah menegaskan tidak ada lanjutan dari perseteruan Lukaku dengan Barella. Dia bilang, kalau saya harus pergi perang, saya akan pilih Barella sebagai rekan saya. Terus dia bilang lagi, paling baru ini, Barella adalah teammate terbaik, salah satu teammate terbaik yang pernah saya miliki. Jadi udah aman. Kalau kemarin juga dilihat berapa kali mereka saling umpan, nggak kelihatan ada masalah, jadi aman. Kemudian Mkhitaryan, buat kawan-kawan yang khawatir, terutama aku sih yang khawatir. Tadi kan dia sempat pincang, tidak ada rasa sakit lagi katanya. Memang dia kombinasi antara ankle-nya kejeliduk dikit ditambah kelelahan juga, tapi kan kemarin juga kelihatan pas dia jalan itu, pas di belakang gawang sudah agak normal jalannya, dan dia juga bilang tidak ada masalah, saya siap bertanding, saya siap bermain dalam setiap pertandingan Inter Milan. Mantap Miki. Kemudian Inzaghi nih, sebelum aku bahas jalannya pertandingan, kan banyak pilihan yang agak membuat kita Pertama tentu saja Handanovic. Kenapa kok Handanovic, out of the blue banget kan? Kenapa bukan Onana? Kenapa Handanovic yang main? Katanya sih ini untuk memberi istirahat terhadap Onana. Nggak masuk akal sih menurutku, karena kiper itu kan bukan kayak pemain lain yang perlu berlari-lari, ototnya kelelahan. Nggak, kiper itu cuma di sana-sana aja. Tapi ya gitu, Inzaghi ngomongnya gitu. Mungkin kalau opiniku pribadi ya, satu, supaya Handanovic nggak terlalu ngambek lah, karena dia kan baru saja digeser dari posisi pemain utama, apalagi dia statusnya ada kapten. Ingat
saat ini posisi kapten permanen Inter Milan tuh masih dipegang Handanovic. Itu satu. Kemudian juga untuk memberi menit bermain supaya nggak tumpul, supaya nggak karatan lah istilahnya. Kawan-kawan pasti ingat gimana Radu kan, gara-gara nggak pernah dikasih main, sekalinya dikasih main ngehe. Nah mungkin itu sih kalau menurutku, bukan memberi istirahat Onana. Ngapain kiper dikasih istirahat? Nggak perlu, itu sih menurutku. Kemudian ini Lukaku, ada sedikit fakta menarik. Ternyata itu adalah gol pertama Lukaku di San Siro sejak Mei 2021. Sudah berapa ya? Hampir 2 tahun, Pak. Hampir 2 tahun dia tidak bikin gol di San Siro karena 4 bulan ini kan dia cedera. Sebelumnya dia ngegol tapi kan di kandangnya Lecce, habis itu di kandangnya Plzen juga. Kemudian berita baik lagi, Di Marco menjadi salah satu back atau pemain bertahan yang sangat terlibat di gol musim ini. Nah, dia mencetak 3 gol 2 assist, berarti 5 direct contribution, setara dengan Fernandes dan Augusto. Ini backnya apa nih Augusto? Ini lupa aku. Monza, Carlos Augusto. Wih, mantap. Di Marco si anak hilang. Tapi kalau dibandingkan musim lalu ini masih kalah sebenarnya. Dibandingkan Perisic, dibandingkan Dumfries pun masih kalah. Cuma ya mantap lah. Ada yang bilang sebenarnya Di Marco biasa aja, cuma menang free kick sama crossing aja. Free kick itu salah satu kualitas yang jarang didapat dari pemain bertahan. Kemudian crossing, sebagai pemain sayap memang salah satu fitur yang dicari itu ya crossing. Tapi aku ngerti sih maksudnya, lagi-lagi kalau dibandingin Perisic ya memang jauh banget. Itu aku setuju dan sudahlah, nggak usah dibahas lagi. Perisic sudah jadi milik Tottenham gitu. Yang sekarang kita punya itu Di Marco. Tapi kemarin ini menarik ini Pak. Kalau kawan-kawan yang nonton live reaction pasti setiap apa yang aku omongkan tidak sampai beberapa menit kemudian langsung terbukti salah. Pertama, Di Marco, aku bilang aduh Di Marco tumben jelek mainnya. Habis itu langsung kasih assist Pak. Terus Mkhitaryan, aku bilang aduh kenapa kok bukan Mkhitaryan yang diganti. Habis itu ngegol Pak. Aduh. Kemudian apa lagi? Lautaro. Dia kan itu berusaha ngechip bola, tahu jauh melenceng. Aku bilang, aduh Lautaro ini finishingnya memang bapuk sekali. Habis itu ngegol Pak. Tapi yang jelas yang paling aku senang adalah sebelumnya aku 2 kali bikin prediksi, dua-duanya salah. Pertandingan tadi pagi aku tidak bikin prediksi sama sekali dan kita menang 3-1. Terbukti dan teruji, bacot Ngomin emang tidak layak dipercaya. Untung aku nggak bikin prediksi. Kalau aku prediksi lawan Udinese menang, bisa-bisa kalah lagi kayak pertandingan pertama kan 3-1. Anjir, lawan Empoli aku prediksi menang, terus kalah. Lawan Sampdoria, lawan peringkat 2 dari bawah aku prediksi menang, terus seri Pak. Itu keterlaluan sekali kan. Hai. Anyway, kita bahas pertandingannya sekarang. Player rating lah. Ini kalau aku dulu beli majalah bola itu paling suka bagian player ratingnya. Oke, yang pertama Handanovic ini dikasih nilai 5. Udah dikasih nilai 4,5 ya. Kalau kawan-kawan ingat, Udinese itu melakukan 9 tembakan, banyak yang ngawur, tidak banyak yang harus diwaspadai. Cuma 1 yang on target dan itu gol. Jadi ya walaupun gimana ya, gol kemarin itu tidak sepenuhnya salah Handanovic. Itu harus diakui kan, karena memang kita kena serangan balik yang cheap banget. Itu apa ya? Kayak murahan banget serangan baliknya. Bukan serangan balik, kesalahan yang keterlaluan sih. Lukaku kirim umpan ke Miki, tahu kena potong, langsung ujung tahu gol. Nah, masalahnya adalah gini, walaupun yang tadi itu benar bukan murni kesalahan Handanovic, tapi masalahnya situasi seperti ini terjadi berulang-ulang. Gak bisa dibelain lagi sih Handanovic ini, karena terus-terusan kejadian. Stres aku lihat. Coba kemarin dari 9 tembakan itu, kalau shot on targetnya 3, jangan-jangan bisa 3 dia ngegol. Bandingkan dengan Inter, ada 19 shots,
7 on target, 7 on target, itu 3 yang gol. Kan lumayan, cuma 4 yang tidak gol kan. Ini yang seperti yang aku bilang pas live itu kan, dibandingkan Conte tidak banyak menciptakan peluang tapi finishingnya jago banget. Sedangkan Inzaghi sangat pandai menciptakan peluang tapi finishingnya somehow ngek-ngok. Aku nggak tahu apa yang salah dengan apakah tapi menurutku ya, kalau dari finishingnya ini, menurutku ini bukan salah Inzaghi tapi lebih ke memang pemain yang melakukan finishingnya kurang bagus. Mungkin pas latihan finishing ini tidak terlalu digenjot. Aku kan nggak tahu bagaimana sistem berlatihnya klub profesional. Apakah mereka mengalokasikan waktu misalnya 1 jam khusus latihan finishing aja, apa gimana? Aku nggak ngerti. Yang jelas kenyataannya memang pada saat Conte itu finishing Inter luar biasa, Pak. Itu tadi Handanovic, gara-gara ngomongin Handanovic jadi ngomongin finishing. Kemudian Darmian kurang bagus, sebenarnya tidak terlalu jelek tapi dia kena booking kartu kuning itu, dan memang beberapa kali beberapa kali bingung mau jaga siapa. Kayak kemarin golnya si Lovric itu kan dia memutuskan untuk marking Beto, Toto Lovric yang datang dari second line tidak terkawal. Kok aku kesini ngomongnya harusnya kesini, sorry. Menurutku mungkin kemarin tadi itu akan lebih baik jika Darmian menjaga si Lovric, karena yang berdekatan dengan Beto itu ada Acerbi kalau nggak salah, kemudian ada juga Bastoni. Jadi dari jarak sana kalau salah satu back itu pindah haluan, marking si Beto masih bisa. Tapi karena dia marking si Beto, yang back yang lain itu ya udah fokus untuk berusaha mencegah umpan. Toto Lovric datang dari second line gitu. Acerbi 6,5. Keunggulan Acerbi dibandingkan De Vrij yaitu, aku bilang berkali-kali, sangat terlibat di build up serangan. Kalau De Vrij enggak, sama sekali enggak, dia hampir sama sekali enggak. Kalau Skriniar masih lumayan. Cuma Bastoni sih di antara trio center back kemarin, Bastoni yang paling bagus. Di sini dikasih nilai 7, aku sangat setuju. Sangat oke banget. Berapa kali dia lepas early cross ke kotak penalti, sayang belum ada yang gol. Mungkin kalau striker kita lebih klinis bisa assist dia Bastoni. Kemudian Dumfries nggak terlalu bagus, tapi terus terang nggak istimewa penampilan Dumfries. Tapi yang harus diingat adalah kemarin dia melakukan satu blok krusial, sangat krusial. Kalau itu bukan dia yang ngeblok, aku yakin 90% itu pasti gol. Dan dari blok itu kemudian dia bangun, dia kasih umpan, langsung gol. Ingat nggak? Itu langsung jadi golnya si Mkhitaryan. Jadi ya overall nggak bagus mainnya, tapi somehow sangat berpengaruh. Kemudian Barella, Brozovic, Mkhitaryan. Yang paling jelek menurutku di antara 3 ini adalah Brozovic. Tapi maksudnya tidak sebagus yang lain. Kalau dibilang jelek jelek mainnya, enggak jelek. Cuma tidak seistimewa biasanya, karena kita sudah terlalu terbiasa melihat Brozovic itu benar-benar menguasai lapangan tengah. Kemarin itu belum kembali sentuhan dia, masih cuma yang aku suka dari Brozovic itu dia bisa melakukan intercept, tapi bola itu langsung diumpan ke kawan. Itu yang aku suka dari Brozovic. Yang lain mungkin cuma siapa yang bisa kayak gitu, Hakan nggak bisa kayak gitu. Itu yang Mkhitaryan juga bisa, tapi nggak sebagus Brozo. Itu namanya intercept passing, intercept terus passing. Kemudian Mkhitaryan man of the match. Di babak pertama Mkhitaryan kurang begitu bagus, tapi mendekati akhir babak itu mulai membaik, dan terutama di babak kedua memang harus diakui Mkhitaryan bagus. Aku kenapa pinginnya kemarin Mkhitaryan yang diganti, karena dia kan staminanya aja jelek sekali, dan terbukti kemarin itu kan, walaupun bukan karena kram ya, tidak seperti Di Marco, tapi itu kan ada pengaruhnya juga karena kelelahan, jadinya kontrol terhadap anggota tubuhnya juga nggak bagus, agak kejengklok ini kakinya, tapi untungnya nggak berlanjut. Itu sih Mkhitaryan. Kemudian Barella standarnya Barella loh ya, bukan standar maksudnya bukan standarnya Barella. Which is good. Jangan baru aku bilang standar dibilang wah jelek, enggak. Barella bagus, tapi harus diakui kemarin tuh Mkhitaryan lebih bagus. Dan banyak pertandingan lain yang Barella tampil lebih oke dibandingkan tadi pagi gitu loh. Lukaku
semakin bagus, cuma aku yakin ini belum maksimal dia. Kita cukup beruntung karena penaltinya itu harus diulang, tapi ada yang ngomong, wah panitia liga dibilang gara-gara penalti diulang. Ya gimana, memang aturannya kayak gitu. Karena pemain Udinese itu bola belum ditendang dia sudah masuk ke kotak penalti. Kemudian kebetulan juga pemain yang duluan masuk itu ketika bolanya itu mental kan dia yang menghalau. Ya memang nggak boleh. Tanpa, walaupun bukan dia yang menghalau bola itu tetap harus diulang karena memang nggak boleh, itu sudah tegas sekali aturannya. Ya Lukaku 6,5 menurutku it's about right. Zeko yang kurang bagus, entah kenapa Zeko agak mungkin kelelahan, mungkin belum nyambung dengan Lukaku. Yang jelas sejak ini masuk si Lautaro masuk, aku ngeliat Zeko sangat meningkat permainannya. Lautaro ini dikasih 7,5. Udah aku bahas tadi yang finishingnya bapuk, tapi habis itu langsung ditebus. Dan menariknya, habis pertandingan Lautaro terlihat kecewa. Wajar kecewa karena harusnya dia bisa 2 gol itu. At least dia bisa kasih assist ke Hakan karena waktu itu Hakan sangat tidak terkawal. Kalau itu dikasih ke Hakan 99,999% gol. Tapi ya udah gitu. Kemudian Hakan juga 7,5. Ini Lautaro dikasih nilai 7, Hakan 7,5. Man of the match antara Hakan atau Mkhitaryan, tapi sepertinya Mkhitaryan sih karena dia ngegol, sedangkan Hakan impact dia sangat terasa ketika dia masuk. Langsung Inter tampil sangat berbahaya, terbukti kita mencetak 2 gol, walaupun catatannya juga harus diingat ketika Hakan masuk dia tenaganya lagi prima banget sedangkan Udinese sudah kelelahan. Itu aja sih, tapi tetap ini dengan tidak mengecilkan peran sumbangsih seorang Hakan ya. Cuma kita harus realistis juga, objektif juga. Oke, pokoknya next Hakan harus dikasih kontrak baru. Gaji 6 juta itu murah banget untuk kelas permainan seperti Hakan. Itu untuk, kalau menurut kawan-kawan gimana? Oh iya, terima kasih banget buat kawan tadi Zandi yang kasih gift membership buat 20 orang. Wih, gila mantap. Terima kasih juga buat yang udah live reaction. Nanti malam mungkin aku live, mungkin enggak. Tapi kalau aku live, aku akan pasang reminder ya. Cuma lihat aja, kalau nggak ada remindernya berarti nggak live. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam.